selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Soul Family. Kembali kita berjumpa di dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bawakan satu tema, yaitu suka-sukamu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin tema ini tidak tidak terlalu jarang kita dengar, bahkan mungkin sering kita nyanyikan. Ada satu pujiannya Bapak Ibu Saudara yang lagunya bilang begini ya kan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagu ini Bapak Ibu Saudara, pujian ini pasti sudah sering banget kita dengar, bahkan sering kali kita nyanyikan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik waktu Tuhan ingatkan saya tentang pujian ini, Tuhan bicara bagaimana terkadang kita waktu nyanyi, waktu kita memuji Tuhan, kita cuma asal jeblak aja gitu. Asal aja memuji Tuhan, asal nyanyi, wah lagunya seru, bahkan kita nyanyi lagu ini sambil kita joget gitu kan, sambil kita seru-seru gitu kan, sambil kita goyang gitu karena lagunya enak. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita naikkan pujian ini, apakah kita memahami, apakah kita meremakan dan mempraktekkan isi dari pujian tersebut? Ini yang akan saya bawakan Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan bicara buat saya pribadi, ini yang Tuhan ingatkan saya, ini yang Tuhan tegur saya. Dan hari ini saya mau bagikan apa yang Tuhan bicara sama saya kepada Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka sebelumnya di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Isinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi saya mau bacakan ayat yang di atasnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak juga kita yang sudah sering kali mendengar tentang ayat ini Bapak Ibu Saudara. Cuma pertanyaannya, berapa banyak kita yang sudah benar-benar melakukan apa yang sudah kita baca ini? Kita ngomong nih ya waktu kita nyanyi, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang oleh kuasa darah yang kudus, tetapi hidupku bukannya milik aku lagi, ya kan? Terus kita suka bilang suka-sukamu Tuhan. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara, waktu kita nyanyi seringkali kita bohong sama Tuhan. Kita bilang nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi bohong. Suka-sukamu Tuhan, saya nggak rela. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku ini bukannya milikku lagi, tapi milik Tuhan. Hidupku ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, ini ya, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan. Lirik berikutnya, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Waktu nyanyi itu Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Apakah waktu kita bilang kayak begitu, kita sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan? Ingat, Tuhan adalah Allah
Bapa yang maha tahu dan dia tidak bisa kita bohongin Bapak Ibu Saudara. Oh, kita bisa nyanyi dengan seru, kita bisa nyanyi dengan heboh, bahkan kita mimpin pujian dengan seru, dengan naikkan pujian ini. Tapi waktu kita nyanyi, kita sekedar nyanyi. Padahal yang Tuhan mau waktu kita naikkan pujian ini, kita sadar sesadar-sadarnya waktu kita ngomong, Tuhan, asalkan Tuhanku senang, semua Tuhan saya relakan, saya rela, sehingga hidup saya suka-sukanya Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali kita nggak rela. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan mungkin saya juga Bapak Ibu, seringkali kita nggak rela. Padahal kita bilang suka-suka Tuhan, asal Tuhan senang. Tetapi bohong. Kita bohongin Tuhan, ya kan? Buat orang lain, wih nyanyinya seru, dia nyanyi dari hati. Tapi ingat, yang tahu itu cuma kita dan Tuhan. Pada saat proses itu terjadi, pada saat Tuhan minta, pada saat Tuhan bilang, hidupmu kan punya aku katanya. Jadi apapun yang aku mau, harusnya suka-suka aku. Tetapi waktu Tuhan minta, kita gak rela. Berarti kita bohong, kita munafik Bapak Ibu Saudara. Cuman sekedar nyanyi, apa bedanya kita naikkan pujian dengan kita nyanyi lagu-lagu sekuler? Gak ada bedanya, cuman emosi yang kebawa. Tapi tidak nyanyi dari hati. Kalau kita sadar lagu pujian ini, maka waktu proses itu terjadi, waktu Tuhan minta, apapun asal Tuhan senang, kita akan kasih dengan rela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata milik, ya kan? Kalau di sini kita bilang hidupku bukan milikku lagi, ya kan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, arti kata milik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan yang pertama, itu adalah pemilikan bersama atas sejumlah kekayaan dengan syarat jika seorang meninggal, pemilik sepenuhnya beralih kepada yang masih hidup. Jadi waktu kita bilang Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukannya milik kita lagi. Hidup kita yang lama kita tinggalkan, kita mati hidup kita yang lama. Terus kita bangkit lagi dengan hidup yang baru, hidup baru kita kasih sama Tuhan. Berarti seharusnya kepemilikan atas hidup kita sudah pindah tangan. Hidup kita jadi punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Ya, itu yang pertama. Berikutnya, dia ngomong soal apa? Milik itu adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindah tangankan oleh pemiliknya. Jadi dengan kata lain, si pemilik itu punya hak penuh atas barang itu dan dia boleh apain aja. Sama, waktu kita bilang hidup kita udah kasih sama Tuhan, berarti Tuhan itu suka-sukanya dia mau taruh kita ada di mana, dia mau pakai hidup kita buat apa, itu berarti bukan punya kita lagi, udah gak punya hak, karena kita udah kasih ke Tuhan, udah dipindah tangankan dan suka-suka dia, mau diapain. Sang pemilik punya hak dan kendali penuh atas miliknya. Tuhan punya kendali penuh atas miliknya. Cuman masalahnya seringkali kita ini jadi orang ya, kita ini jadi manusia ya kan, kita suka akal-akalan sama Tuhan. Nyanyi doang kita bisa, tapi kita akal-akalan Bapak Ibu Saudara. Oh bilang kita bersaksi hidup kita punya Tuhan. Oh iya, saya serahkan hati saya buat Tuhan. Kita nangis waktu ada altar call, tapi bohong. Waktu proses itu terjadi, waktu Tuhan minta waktumu, waktu Tuhan bilang ayo layani aku, kita hitung. Aduh, kalau saya layani Tuhan, kalau saya buang waktu buat pelayanan ya kan, aduh saya mesti kerja. Waduh, saya punya urusan nih, saya mesti ngurusin anak, saya mesti ngurusin usaha saya mesti ngurusin rumah tangga saya. Aduh, jangan deh Tuhan. Tapi kata Tuhan, kamu bilang waktu nyanyi, hidup kamu adalah milik aku. Tapi sekarang aku minta, kamu gak kasih. Aku minta hartamu, kamu juga gak kasih. Waktu ada janji iman, ayo Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau janji iman? Padahal Tuhan bicara dalam hatimu, tetapi kau tahan. Aduh jangan Tuhan, jumlahnya gede amat. Padahal yang Tuhan berikan dalam hidupmu jauh lebih besar daripada itu. Tapi kau hitung Bapak Ibu Saudara.
Jangan Tuhan. Bohong waktu kita bilang hidup kita punya Tuhan. Bohong waktu kita bilang kita nyanyi hidup kita suka-sukanya Tuhan. Bohong Bapak Ibu Saudara. Tapi kita gak rela. Gak rela Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita udah bilang hidup kita suka-suka Tuhan, waktu kita minta, ayo kasih buat aku, kata Tuhan. Kasih hartamu. Wah jangan Tuhan, gede banget jumlahnya. Aduh, angkanya ada 2 digit lagi. Aduh Tuhan. Jangankan itu, bayar perpuluhan yang harus haknya Tuhan loh. Haknya Tuhan itu loh, bukan hak kita. Dikembalikan yang menjadi milik Tuhan, itu aja kita hitung-hitungan. Coba Bapak Ibu Saudara, coba kita cek hati kita pagi hari ini. Apakah kita klise? Suka-sukamu Tuhan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan. Bohong. Bohong. Ingat sekali lagi, Tuhan itu bukan Allah yang bisa kita tipu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu hatimu, dia tahu hati saya. Waktu Tuhan bicara sama saya ini Tuhan bicara juga sama saya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Kalau seringkali apa yang Tuhan minta gak sepenuhnya saya kasih. Padahal saya nyanyi, saya bilang, Tuhan hidup saya suka-sukanya Tuhan. Asalkan Tuhan senang. Hidup saya udah ditebus, hidup saya bukan milik saya lagi. Terkadang saya bohong Tuhan. Saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan saya gak mau gitu. Kalau kita sadar akan ini, aduh enak banget Bapak Ibu Saudara. Ke gereja pelayanan gak usah disuruh. Waktu tahu jadwal kita, oh gak akan nego-nego Bapak Ibu Saudara. Wah ikut, lakukan dengan bersuka cita. Kenapa? Kita sadar Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani. Tuhan minta waktu kita kasih buat Tuhan. Gak pakai hitung. Gak pakai hitung. Emang Tuhan minta setiap hari? Enggak juga. Tapi kita yang suka maunya dapat lebih dari Tuhan, tapi gak pernah mau ngasih lebih buat Tuhan. Tapi kita maunya Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, beri saya kesehatan. Tapi waktu Tuhan minta waktumu, Tuhan minta hartamu, Tuhan minta hatimu, gak dikasih Bapak Ibu Saudara. Kita bilang kayak begitu, tetapi kita bilang hidup kita punya Tuhan, tetapi kendali itu kita yang pegang. Orang yang sadar hidupnya milik Tuhan gak akan protes apapun yang Tuhan minta dalam hidupnya. Baik Tuhan minta waktu, minta hidup, minta hati, minta harta, minta semua yang kita punya, kita gak akan protes, kita gak akan bilang kita gak bisa. Kita gak akan bilang jangan Tuhan. Gak. Karena kita tahu kita itu miliknya Tuhan. Sama kayak Ayub Bapak Ibu Saudara. Dia gak protes sama Tuhan. Waktu Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia gak protes. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya milik Tuhan. Jadi waktu pas kita sadar hidup kita milik Tuhan, kita gak akan takut. Saya ingat lagi juga, karena orang ini saya cukup merasa diberkati lewat, walaupun sudah almarhum Bapak Ibu Saudara, tapi beliau cukup membuat saya terinspirasi atas hidupnya. Pastor Raditya almarhum Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu media sosialnya dia juga sempat bilang, waktu ditanya, kalau misalnya kamu mati bagaimana? Bagaimana keluargamu kalau kamu nanti gak ada? Dia jawabnya mah gampang Bapak Ibu Saudara. Dia cuma bilang apa? Hidup saya punya Tuhan. Kalau Tuhan udah mau panggil saya, ya terserah Tuhan. Keluarga saya, anak saya, istri saya, itu Tuhan yang pasti pelihara. Karena dia sadar hidup punya Tuhan. Kapan aja Tuhan suruh selesai hidupnya, dia siap. Kapan aja Tuhan minta hidupnya, dia siap. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita masih pegang kendali atas hidup kita, atas waktu kita, atas harta kita, atas keluarga kita, berarti hidup kita bukan milik Tuhan, tapi milik kita, milik saya. Saat saya tidak rela, saat saya masih pegang kendali atas hidup saya,
hidup saya bukan punya Tuhan, punya saya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, ya kan, karena kesalahan saya sendiri, kesalahan kita sendiri, kesalahan Bapak Ibu Saudara sendiri, jangan protes. Karena kalau Tuhan yang izinkan segala sesuatunya, Tuhan selalu merancangkan hal yang baik. Karena Dia pemilik yang bertanggung jawab. Makanya kalau kita sudah serahin hidup kita sama yang punya, sama Tuhan, ya kan Dia yang punya, Dia yang pemilik. Pemilik kita itu Tuhan kita tuh bertanggung jawab. Dia pasti Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu diizinkan terjadi atas seizinnya, itu tandanya kita sedang diproses untuk naik level, atau emang Tuhan pasti mau namanya dimuliakan atas kejadian yang terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Tapi jangan salahin Tuhan kalau misalnya kejadian yang terjadi karena kesalahan Bapak Ibu Saudara atau kesalahan saya sendiri. Karena ada kesusahan yang memang kita buat sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang bikin jadi susah diri sendiri. Bapak Gembala seringkali khotbah. Apalagi temanya dalam 1 tahun ini tentang pemulihan diri kita. Bapak Ibu Saudara, coba ayo kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar mempraktekkan, bukan cuma sekedar kita bernyanyi, bukan sekedar kita ngomong, bukan sekedar kita bersaksi. Saya tahu saya juga bukan orang yang sempurna, makanya saat Tuhan bicara soal hal ini, saya duluan yang bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya duluan yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ada hal-hal yang seringkali saya menahan, sesuatu yang Tuhan minta dari saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita serahin sama Tuhan dan Tuhan yang kontrol, Tuhan yang pegang kendali, dan kita ikutin semua yang Tuhan suruh, Tuhan mau ngapain, kita ikut. Tuhan minta waktu, Tuhan minta kita melayani, kita ngikut. Kita nggak ngitung, kita nggak sayang Bapak Ibu Saudara. Pasti hidupnya enak Bapak Ibu Saudara. Hidup bersama Tuhan selalu enak. Seandainya ada hal yang nggak enak, tetap endingnya enak. Kenapa? Karena Dia Bapa yang bertanggung jawab. Dia Tuhan, Dia pemilik hidup kita yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin menggunakan hidup kita, menaruh kita, mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita hanya untuk main-main. Enggak pernah Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Tuhan yang selalu bertanggung jawab. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita pasti ada hal yang baik setelahnya. Selalu. Kenapa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya karakter kita dibentuk, supaya iman kita bertumbuh. Asal jangan kita sendiri yang bikin ulah. Curangnya gitu manusia. Kita yang bikin ulah, kita nyalahin Tuhan. Tuhan minta hidup kita, Tuhan minta waktumu, ya kan? Kita hitung-hitungan, aduh Tuhan, jangan deh Tuhan. Ada firman Tuhan bilang, ya kan, kita disuruh mengikuti mengikuti semua yang perintah yang Tuhan suruh dalam firman Tuhan. Salah satunya nih Bapak Ibu Saudara, kuduskan hari Sabat. Ya, udah tahu kuduskan hari Sabat, apalagi lagi pandemi gini nih Bapak Ibu Saudara. Bukannya kita kuduskan hari Sabat ya Bapak Ibu Saudara, kita ibadah tepat waktu, ini enggak, ibadah bangun siang atau kita jalan-jalan sampai kita lupa. Ntar ibadahnya malam mau tidur. Itu namanya tidak menguduskan hari Sabat Bapak Ibu Saudara. Ya, terus kalau misalnya sesuatu ada terjadi dalam kehidupan kita, kita protes, Tuhan kok Tuhan begitu? Enak aja. Lah kita aja kagak ikutin Tuhan. Ya kan? Jangan egois Bapak Ibu Saudara, ya. Kita jangan mau merintah-merintah Tuhan suka-suka kita. Dia itu bukan pesuruh loh. Harusnya Dia yang suka-suka Dia atas hidup kita. Jangan kita balik. Ya, jangan kita perintah-perintah Tuhan. Tuhan kasih saya berkat. Tuhan lindungi saya. Tapi kamu tidak pernah berjalan sesuai yang Tuhan mau. Itu namanya nggak adil Bapak Ibu Saudara. Itu namanya egois. Janganlah jadikan Tuhan pesuruhmu, ya. Jangan suka suruh-suruh Tuhan. Tanpa kita minta, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngikutin yang Tuhan mau tanpa kita minta, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, ya kan, itu pasti udah bakalan terjadi aja. Berkat Tuhan pasti mengalir aja.
Udah pasti itu nggak usah disuruh, nggak usah diminta. Ya, asal kita mengikuti apa yang dia mau. Bapak Ibu, ada lagi firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Itu udah ada omongannya loh Bapak Ibu Saudara, supaya panjang umurmu di bumi, supaya berbahagia, supaya hidup kita diberkati, ya kan? Ya kan, udah ada omongannya. Tapi kita suka menyia-nyiakan orang tua kita. Kita suka nggak menghormati, boro-boro menghormati. Alah, apa kita udah punya anak, udah punya keluarga sendiri ya, kita bilang, alah mak kita bawel, udahlah tinggalin aja. Ah, bapak kita ribet ya kan, udahlah tinggalin aja, nggak usah diurusin. Bapak Gembala udah sering kali khotbah loh soal orang tua ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ntar begitu terjadi sesuatu dalam hidup kita, ya kan kita protes sama Tuhan. Kita nggak ngecek diri kita nyalahin orang tua kita. Abisnya dia ribet, abisnya dia bawel. Aduh, pusing lah saya sama dia, ya kan? Jadi lumrah dong kalau misalnya orang tua kita rese, ya kan, terus kita nggak usah urusin. Emangnya ada di firman Tuhan? Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ingat, nggak ada istilahnya orang tua jahat terus kita buang. Nggak ada tuh. Mau dia jahat, mau dia apapun, dia apain kita pun, namanya dia orang tua, adalah kewajiban kita untuk menghormati dia. Itu firman Tuhan. Baru setelahnya ya, umur panjang, kebahagiaan, berkat itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau kita tidak turutin apa yang Tuhan mau, jangan suka perintah-perintah Tuhan, ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sadarlah diri kita. Ayo, saya mau ajak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan, hidup saya mau serahin sama Tuhan. Ngomongnya jangan asal, jangan ngomong minta saya serahin hidup saya karena saya mau diberkatin. Jangan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya udah pernah bilang kan dalam renungan yang lain, jangan suka menyogok Tuhan, ya. Jangan suka sogok Tuhan, nggak perlu disogok-sogok. Saat kita taat dengan sendirinya, saat kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh loh dari hati, karena Tuhan nggak bisa dibohongin. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak bisa dibohongin, ya. Saat kita sungguh-sungguh, berkat, kesehatan itu semua pokoknya otomatis deh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita serahkan hidup kita sama Tuhan, ya. Tetapi itu cuma di mulut supaya kita diberkatin. Jangan, ya. Ayo sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bertobat, ya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita bisa tangkap itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali di rumah. Ya. Hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, hidup yang dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam hidupku, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di dalam hidup kita ada Tuhan. Ini yang udah dikasih sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak bisa dibohongin. Ingat, kita bilang hidup kita suka-sukanya Tuhan, kita kasih ke Tuhan, sungguh-sungguh serahkan kendali itu sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan mau obrak-abrik hatimu pun, belajarlah untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan bilang sekali lagi firman ini buat dia, bukan buat saya. Enggak, firman ini buat saya. Kan saya udah bilang tadi, saya duluan yang udah bertobat Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ajak, ayo rame-rame kita bertobat berjemaah, bertobat bersama-sama. Itu Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidup saya loh. Hidup saya serahin sama Tuhan. Asalkan Tuhan senang, saya rela. Apapun saya mau lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bilang gitu, dengan sungguh-sungguh, jangan bohongin Tuhan. Sungguh dari hatimu. Ayo kita berdoa. Taruh tangan kirimu di dada, satu taruh tangan kananmu naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa,
Pagi hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, mendengar dan menyaksikan renungan pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk mereka yang siap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah hidup yang kami serahkan pada pagi hari ini bukan sesuatu yang asal-asalan. Dengan sesadar-sadarnya, dengan sesungguh-sungguhnya Tuhan, kami mau bilang, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami mau kasih buat Tuhan pegang kendali. Untuk Tuhan pegang kontrolnya, bukan kami lagi. Biar remote kontrolnya itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kami. Sehingga apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Engkau senang Tuhan. Asalkan menyenangkan hati-Mu, kami mau Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Silahkan ya Allah Roh Kudus bekerja dan memakainya sesuai dengan keinginan-Mu. Jadilah pemilik dalam hidup kami. Jadilah pemilik yang benar-benar memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Yang berkuasa penuh atas hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dimanapun kami berada pagi hari ini, biarlah segala berkat-berkat-Mu tercurah di atas hidup kami. Biarlah kami boleh memakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap dan rela menyerahkan hidupmu untuk dipegang sama Tuhan, untuk sepenuhnya Tuhan yang pegang kendali, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidupmu milik siapa? Renungkan. Siapa pemilik hidup kamu yang sebenarnya? Tuhan atau kita? Atau saya pribadi? Dan waktu kita bilang hidup kita serahin sama Tuhan, biar Dia yang pegang kendali, bukan kita. Dan ingat, Tuhan tidak bisa kita bohongi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya.